Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuati Mahfud Farifin dari kelas Naya P2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying menggunakan algoritma naive Bayes. Latar belakang Instagram atau disingkat IG ataupun Insta adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Dalam Instagram, kita juga bisa melakukan promosi, iklan, dan lain sebagainya. Pada Instagram, terdapat fitur untuk memberikan komentar terhadap postingan orang lain, baik itu komentar positif maupun komentar negatif. Menggunakan NLP, kita bisa melakukan klasifikasi secara otomatis terkait yang mana komentar positif dan mana komentar yang negatif pada suatu postingan, baik postingan kita sendiri maupun postingan orang lain, yang tentunya melalui proses pada NLP sendiri. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu apa model yang dapat digunakan dalam analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying dan apa saja parameter yang digunakan dalam model tersebut. Nah, untuk tujuan dan urgensinya, tujuannya yaitu agar kita mengetahui model yang dapat digunakan dalam analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying dan apa saja parameter yang dapat digunakan. Kemudian urgensi dari masalah ini yakni dari analisis sentimen komentar cyberbullying yang berasal dari Instagram, kita bisa jadikan sebagai pemicu dalam mengembangkan NLP, terutama pada diri saya sendiri di masa mendatang maupun bagi orang lain. Kemudian data dan variabel data yang digunakan. Untuk dataset yang digunakan adalah dataset komentar Instagram cyberbullying yang terdiri dari 200 komentar positif dan 200 komentar negatif yang disediakan dari Orbit Future Academy. Jadi kita sudah menggunakan namanya dataset yang sudah ada itu. Nah, selanjutnya kita pre-processing data. Untuk pre-processing data sendiri yaitu pertama kita mengimport dataset tentunya ya dataset yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian melakukan text pre-processing yang saya gunakan. Yang pertama ada scaffolding, kemudian ada word normalization, filtering menggunakan stop word removal, dan juga stemming. Selanjutnya yaitu membagi data, training, dan juga data testing. Nah, selain reprocessing data, kita juga melakukan ekstraksi fitur dan juga seleksi fitur. Untuk ekstraksi fitur kita menggunakan back of words atau BOW ya, dan juga ngram, serta menggunakan TF-IDF dan juga ngram sebagai pengubahnya menjadi vektor. Selanjutnya kita juga menggunakan seleksi fitur yakni chi-square. Untuk model dan parameter model yang digunakan. Untuk model dan yang digunakan yakni menggunakan naive Bayes, dan juga parameter yang digunakan yaitu default. Sebenarnya saya juga menggunakan beberapa model yang lain ya untuk uji coba, dan yang paling baik yang saya hasilkan atau yang sudah saya gunakan yakni naive Bayes. Nah, selanjutnya akan saya perlihatkan untuk hasil dari model. Nah, berikut ini untuk model yang digunakan ya untuk algoritma atau untuk codingan dari algoritmanya. Yang pertama kita mengimport library yang akan kita gunakan ya, seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Daptgle. Selanjutnya kita menginstal Sastrawi, dan juga untuk mendownload stopwords yang akan digunakan. Nah, untuk dataset yang digunakan yakni dataset komentar Instagram cyberbullying yang terdiri dari ID, sentimen, dan Instagram comment text. Nah, ini untuk em, menjadikan label sentimen ya menjadi data kategori, dan saya mengubah dari huruf ya positif dan negatif menjadi angka 0 dan juga angka 1. Angka 0 untuk negatif dan juga angka 1 untuk yang positif, komen positif.
Bentar, coba saya run ulang. Untuk datanya sendiri yakni ada 200 data positif dan juga 200 data negatif. Seperti yang terlihat ya pada pipeline di bawah ya. Ada 200 data positif dan juga 200 data negatif. Kemudian kita melakukan text preprocessing. Yang pertama kita melakukan cache folding ya. Kita menggunakan regex, kita menghapus atau tidak menggunakan beberapa karakter dan juga teks yang tidak kita gunakan. Seperti kita menghapus lowercase, mengubah menjadi lowercase, kemudian menghapus URL, menghapus angka, menghapus karakter dan juga menghapus teks username. Kemudian jika juga kita menggunakan word normalization dari ini ya, dari korpus yang sudah dibuat sebelumnya, yang kita download dari GitHub. Selanjutnya juga kita melakukan stop word removal, yang juga kita menggunakan data yang sudah ada ya, kita mendownload. Kita juga melakukan stemming atau mengubah menjadi kata dasar, mengubah kata menjadi kata dasarnya. Nah, berikut ini ya, contohnya ada raw data dari yang komentar aslinya, kemudian ini setelah di cache folding, kemudian setelah dilakukan stop word removal dan juga setelah dilakukan stemming. Kemudian kita melakukan text preprocessing pipeline atau menggabungkan seluruhannya ya. Ini masih proses. Ketika proses sudah selesai ya atau sudah tergabung semua, maka nanti akan menjadi dokumen baru ya yang bernama clan text. Ini sudah selesai ya, kita sudah melakukan text processing pipeline atau menggabungkan semua text processing dari cache folding, text normalize, dan juga remove stop, dan juga stemming. Sehingga kita memiliki dokumen baru ya yang bernama clan text. Seperti berikut ya. Di sini sebelumnya data yang original ya atau data yang asli setelah di clean text kemudian ada beberapa kalimat dan juga beberapa karakter yang dihilangkan. Setelah itu kita menggunakan feature engineering, kita memisahkan ya kolom fitur dan juga target. Data X menjadi data clean. X yaitu data clean text ya, dokumen dari dokumen clean text, kemudian ia adalah sentiment. Kemudian kita melakukan fitur extraction yang menggunakan back of words. Untuk back of word itu semua kata itu sama ya, tidak ada yang beda. Misal Amin nanti itu bernilai satu pada sebuah kalimat itu. Sehingga pada satu kalimat itu semua kata itu sama. Kemudian ada TF-IDF. Nah, untuk TF-IDF sendiri kita merubahnya menjadi vektor ya, merubah kata itu menjadi vektor. Seperti mungkin kata Amin nanti menjadi beberapa vektor. Nah, kemudian juga kita melakukan fitur selection. Kita menggunakan chi-square sehingga bisa kita lihat ya menghasilkan nilai-nilai seperti berikut. Ada 2312 row ya. Untuk rowsnya sendiri itu kita hasilkan
ketika melakukan engram ya, di proses engram itu kita misal menggunakan diagram ataupun sebagainya, nanti kita akan menghasilkan apa namanya kolom baru begitu. Kalau di sini kita bukan kolom ya, label baru gitu. Kalau di sini kita menghasilkan 2311 label dari yang sebelumnya itu ada 400. Nah, ini untuk fitur peserta nilainya ya. Misal ini Zina itu menjadi 0,33 dan sebagainya untuk nilainya, dan ada Amin itu 0,71 dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk untuk modeling ya. Untuk modeling yang saya gunakan yaitu Naive Bayes. Sebelumnya juga saya menggunakan KNN dan juga Decision Tree ya. Namun hasilnya itu menurut saya kurang ya. Jadi saya menggunakan Naive Bayes, menggunakan default ya untuk parameter yang digunakan. Nah, di sini kita membagi data ya. Tes ada 20% untuk data tes ya, 20% untuk data testing. Nah, sehingga kita menghasilkan akurasi pengujian sebesar 91,25% dengan 73 prediksi benar dan 7 prediksi salah. Pada confusion metric bisa dilihat ya, 43 dan 30 yang benar dan 5 serta 2 untuk yang salah. Nah, pada cross validation, rata-rata akurasi pada cross validation yang didapatkan yakni 0,933 dan seterusnya. Nah, di sini saya melakukan uji ya, menggunakan kalimat baru. Dan di sini sudah sesuai ya, karena saya menggunakan kalimatnya positif dan hasilnya yaitu positif komen. Dan saya di bawahnya juga melakukan apa namanya, melakukan uji coba ya pada kalimat yang negatif dan juga menghasilkan prediksi yang sesuai yaitu negatif komen. Nah, ini untuk word ya atau kata yang sering muncul. Nah, dari data tersebut, dengan menggunakan model Naive Bayes untuk melakukan klasifikasi komentar Instagram cyberbullying, maka kita mendapatkan nilai akurasi ya sebesar 91,25% dan nilai rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 0,93%. Kesimpulannya, dengan menggunakan model Naive Bayes untuk melakukan klasifikasi ya, untuk melakukan klasifikasi komentar Instagram cyberbullying, maka kita mendapat nilai rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 0,93% dan juga akurasi sebesar 91,25%. Maka kita bisa simpulkan bahwa model Naive Bayes dalam melakukan klasifikasi sudah cukup baik ya, dalam melakukan klasifikasi komentar Instagram cyberbullying. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.